Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Maret 2023, Selasa, Hari Biasa Pekan Prapaskah ketiga. Disusun dan dibawakan oleh Frater Edu Maubuti SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Rasa peduli dengan sesama. Perihal mengampuni sesungguhnya adalah sebuah ungkapan rasa dan belas kasih yang berlimpah-limpah. Misalnya, rasa untuk peduli, rasa untuk mengakui kelemahan atau keterbatasan, rasa untuk mengakui diri, dan rasa untuk menerima segala sesuatu. Sikap mengampuni yang disalurkan melalui perasaan belas kasih menunjukkan suatu ikatan sosial sebagai manusia yang terbatas dan manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Tetapi manusia seringkali masih terlilit dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mengampuni, apa yang dibuat, dan berapa kali harus mengampuni. Sebab manusia selalu mencari-cari cara, sikap, dan menghitung kuantitas perihal mengampuni sesama. Persisnya dengan sikap ini, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?"
jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah hanya sampai 70 kali? Dalam Injil hari ini, Yesus secara tegas dan penuh kuasa berkata kepada manusia, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sikap mengampuni senantiasa menjadi pertanyaan besar manusia dan selalu menjadi perbuatan dan cara hidup sosial yang agak sulit dipraktikkan di tengah kehidupan bersama. Kenyataan ini ditampilkan juga dalam Injil, seperti dalam diri raja dan hambanya yang masih terlilit dengan sikap egois dan acuh tak acuh dalam hal mengampuni sesama. Kenyataan ini menunjukkan sikap manusia yang mati rasa dan selalu main kuasa dalam hidup sosial di tengah dunia. Padahal seharusnya manusia mesti tahu diri dan sadar diri terhadap sesama, alam, dan Tuhan. Setiap orang pasti selalu terbatas, tidak sempurna, dan memiliki kecenderungan berbuat salah, keliru, bahkan perbuatan dosa. Proses untuk bertobat itulah yang harus kita mulai dalam hidup kita sehari-hari. Kesadaran ini harus dimulai dari dalam diri untuk mendengarkan hati nurani, pangkal kedamaian dan ketenangan diri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki masa yang serba bisa, serba ada, dan serba canggih. Makanya, orang muda bisa untuk basa-basi, bahkan mati rasa, dan biasa main kuasa. Semua yang baik itu dianggap luar biasa, tetapi yang buruk, jahat, dan dosa sering dianggap juga sebagai hal yang biasa dan sudah basi di mata dunia. Dengan ini, identitas kita orang beriman, orang terpelajar, orang berbudaya, orang jujur, orang Katolik, dan lainnya mesti perlu waspada dan selalu mengenal diri serta menilai diri sesuai dengan identitas asal kita. Tuhan mengingatkan kita untuk berbuat baik dan perlu juga mengampuni sesama tanpa kategori apapun. Hal yang paling penting dan mulia untuk kita hidupi setiap hari adalah sadar diri dan jangan mati rasa, apalagi hilang suara hati. Karena jika demikian, kita akan terjerumus oleh gelombang keegoisan, kesombongan, dan kehilangan dasar kasih untuk hidup sosial. Sebab kita semua pasti tidak sempurna dan terbatas. Makanya kita mesti belajar untuk peduli, solider, saling mengampuni, dan rendah hati dengan otoritas status hidup kita masing-masing. Tuhan, Allah Maha Kasih dan sumber kebijaksanaan, semoga Engkau senantiasa menaungi diri kami masing-masing dalam setiap pekerjaan, tugas, dan karya di dunia, agar kami hidup berbelas kasih dengan sesama setiap hari. Semoga Yesus selalu tinggal dalam diri kami dan menggerakkan hati setiap orang untuk saling mengampuni sebagaimana mestinya sebagai orang beriman yang baik. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu